Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kita hadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin untuk membahas kajian-kajian bernuansa Islami, terutama dengan tema-tema yang menarik untuk dibahas. Dan di sebelah saya tentunya sudah hadir dari UIN Antasari Banjarmasin, yakni ada Bapak Dr. Haji Jalaluddin M. Hum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri mungkin sebagai informasi kepada para pemirsa di rumah, ngajar di UIN Antasari sejak tahun berapa, Pak? Sejak tahun 91. 91. Iya, Bahkan menjadi CPNS pada waktu itu. Masya Allah. Belum lahir saya itu, Pak. Oke, kalau fakultasnya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah. Baik, baik. Nah, tentunya kalau bicara mengenai tema tadi yang sempat saya singgung begitu, tema yang kita akan bahas hari ini adalah jaminan produk halal sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut dan diskusi lebih banyak, nanti boleh Bapak sampaikan, dipersilakan untuk pembuka tema kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bisa bersilaturahim melalui Duta TV yang tentu selalu menginspirasi benua kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau sekalian. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, sebagaimana tadi telah disinggung bahwa tema kita pada hari ini adalah terkait dengan jaminan produk halal sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Pemirsa, bahwa sebagaimana kita maklumi, kita yang belajar Islam, belajar agama Islam sudah tahu bahwa halal dan haram merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan hukum ini tentu saja selalu ada dalam ruang kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam ruang kehidupan kita sehari-hari, kapanpun dan dimanapun kita akan bersentuhan dengan hukum halal dan haram. Nah, saudara sekalian, bahwa produk halal, jaminan produk halal menjadi penting karena terkait dengan itu. Sebagai seorang muslim yang ingin hidup dengan mengamalkan ajaran Islam, tentu saja harus memikirkan ini dan kemudian berusaha sedemikian rupa untuk mengamalkannya. Dalam konteks keindonesiaan, bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat yang terbesar. Dan tentu saja negara juga telah memberikan jaminan yang cukup kepada umat beragama untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, salah satu ketentuan menjalankan agama yakni terkait dengan produk halal. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu harus halal. Tidak boleh yang haram. Nah, negara dalam hal ini sebagai negara beragama, karena negara menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara kita. Kemudian pasal 29 ayat 2-nya menyebutkan bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk menjalankan agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi untuk beribadah dan menjalankan kepercayaan atau agamanya itu, negara menjamin. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian umat Islam yang dalam kehidupan kesehariannya, jadi begini, bahwa agama jangan hanya dipahami sebagai ibadah ritual, ibadah hablum minallah saja, tetapi juga dalam konteks kehidupan keseharian. Itu juga bagian daripada ibadah. Manakala kita memenuhi, mematuhi
perintah Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah. Nah, salah satunya adalah kita mesti memakan, meminum atau konsumsi dan memakai pakaian yang halal. Baik pakaian ya kita seperti baju atau pakaian apa saja. Mungkin bagi perempuan ada make up, kemudian obat-obatan juga yang kita makan dan kita minum, semuanya harus halal. Nah, oleh karena itulah ini menjadi hak konstitusional warga negara Indonesia, menjadi hak asasi manusia warga negara Indonesia. Karena negara juga menjamin bagi seluruh warga negaranya untuk melaksanakan agamanya itu. Disinilah keterkaitan antara jaminan produk halal sebagai salah satu dari ajaran Islam, kemudian ditopang oleh konsep negara Indonesia yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara juga menjamin setiap penduduk untuk beribadah dan menjalankan agamanya itu. Jadi di sini keterkaitannya. Nah, kita tentu saja bersyukur bahwa konsepsi kenegaraan kita seperti itu, dan juga negara sangat memahami bahwa beragama ini adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana hak hidup juga. Jadi hak beragama ini tidak boleh dikurangi. Nanti saja dulu dijalankan, itu tidak boleh. Karena hak beragama ini sudah menjadi ketentuan, baik itu di dunia internasional maupun juga di konsep negara kita, bahwa ia adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi. Nah, karena itulah juga saya kira perlu dipahami oleh rakyat semuanya dan juga penyelenggara negara, bahwa kebebasan menjalankan agama ini mesti kita kedepankan. Salah satunya adalah negara kemudian memberikan jaminan kepada rakyat, kepada umat Islam untuk mendapatkan semua produk yang mereka makan, yang mereka minum, yang mereka pakai, yang beredar di Indonesia ini harus halal. Tidak boleh tidak halal. Baik, bicara mengenai tingkatan halal itu sendiri, memang kita ketahui ada semacam tulisan ataupun juga semacam hal yang sering dicari oleh masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia terhadap berbagai produk begitu ya, yang kemudian juga terdapat di makanan, minuman maupun juga di pakaian, baik itu yang sifatnya untuk pakaian sehari-hari ataupun juga yang dioleskan di bagian kulit, begitu kurang lebihnya. Jaminan halalitas kita ketahui Pak memang bisa diambil dari indikator pertama tadi, yakni adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita mungkin secara umum melihat produk-produk yang ada di Indonesia, saya yakin tidak semuanya menggunakan label tersebut. Ya. Walaupun bukan berarti juga itu diklaim sebagai produk haram begitu ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan seperti ini? Apakah memang masyarakat dari kita semua, terutama kita yang sebagai muslim, begitu pentingnya mencari logo halal tersebut di sebuah produk, atau ada pertimbangan lain? Oke. Jadi logo itu adalah salah satu penciri kehalalan barang tersebut. Ya. Apakah dia makanan, minuman, maupun juga produk yang lain yang biasa kita pakai. Nah, jaminan dengan label halal ini yang dikeluarkan secara resmi ya dari Majelis Ulama Indonesia, itu salah satu indikator tentang barang itu kehalalannya. Jadi umpamanya bila barang itu dari luar negeri, dia harus menyesuaikan, dan sampel dari barang yang kita impor dari luar negeri itu harus pernah diuji oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang ini kan ada lembaga ya. Lembaga untuk menentukan ini halal, ini tidak. BPJPH itu yang kemudian bekerja sama dengan MUI. BPJPH ini adalah dari Kementerian Agama, bekerja sama dengan MUI untuk menentukan itu. Nah, kalau barang itu dari luar negeri harus pernah diuji dan dinyatakan halal. Kalau tidak halal tidak boleh beredar di Indonesia. Nah, jadi itu jaminannya. Saya kira dengan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia sudah cukup ya bagi masyarakat untuk menentukan, memastikan bahwa barang itu halal, sepanjang bahwa logo itu benar dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi umpamanya kalau direkayasa, direkayasa ada logo halal tapi itu bukan dari Majelis Ulama Indonesia,
Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang perlu diantisipasi oleh penegak hukum. Nah, kemudian terkait dengan barang yang tidak ada Nah, logonya. ini nanti kita Ya. lanjutkan di segmen berikutnya, Oh, gitu Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.